Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Terbukanya peluang Indonesia ke Piala Dunia setelah kemenangan atas Saudi memang meningkatkan mental para penggawa Garuda dalam sisa 4 laga terakhir di Round 3. Sesuatu yang memang sangat dibutuhkan skuad Garuda setelah sebelumnya sempat terpuruk, dan kebangkitan mental ini ternyata ada andil besar dari Argentina. Di mana Coach Shin baru-baru ini bercerita dengan YouTuber Korea jika meningkatnya mentalitas anak asuhnya juga dikarenakan melihat bagaimana Argentina yang pantang menyerah meski menang kalah ataupun ketika nggak ada sang mega bintang Lionel Messi. Terkhusus setelah Indonesia pernah menghadapi Argentina di GBK pada 2023 lalu, Sintayong membeberkan laga tersebut menjadi daya dorong bagi mental pemain timnas. Selain itu, di kondisi Round 3 sekarang juga masih sangat kacau, seperti Bahrain yang kehilangan harapan dan takut juga kalau mau away ke Indonesia. Bahkan mereka melihat pemain diaspora Indonesia yang terus bertambah juga makin pusing. Sementara Arab Saudi juga nampaknya menyesal melepas Mancini. Namun Mancini sendiri mengaku tak mau melihat masa lalunya saat menjadi juru taktik Saudi lagi. Sudah cukup penyesalannya memilih duit di Saudi sampai melepas jabatan bersama timnas Italia. Lantas seperti apa kondisi negara-negara lain di sisa laga Round 3? Let's go, kita ulas sampai tuntas. Voices all around me, whispers through the crowd. Kini Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup C, yang mana ini adalah raihan terbaik skuad Garuda berada di nomor 3 ini, setelah sebelumnya sempat menghuni dasar klasemen. Dengan ini Indonesia juga masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Satu-satunya cara ialah menempati posisi kedua klasemen akhir. Dan itu masih terbuka walaupun sangat sulit sih sebenarnya. Namun kalau bisa lolos kenapa enggak, ya kan? Walaupun kita nggak boleh berekspektasi lebih apalagi jumawa, namun optimisme memang wajib disematkan dalam setiap jiwa yang sedang berjuang. Hal tersebut juga diterapkan Sintayong kepada anak asuhnya sejak menukangi timnas. Juru taktik asal Korea itu mengaku awalnya sangat sulit menaikkan mentalitas skuad Garuda yang memang saat itu sedang mengalami masa kelam. Seiring berkembangnya kualitas dan ditambah masuknya pemain diaspora, membuat Garuda sedikit demi sedikit bisa bangkit ketika keadaan masih kalah. Menurut pengakuan Sintayong dalam wawancara bersama aktor kenamaan Korea Selatan, Lee Kyung-kyu, para penggawa Garuda dulu nggak punya mental pejuang dan lebih sering mencari-cari alasan ketika kalah. Waktu di masa awal, pemain Indonesia itu mudah menyerah. Lebih kacau dari itu, ketika bertemu lawan yang lebih jago seperti Arab Saudi atau ranking dunia, mungkin 20-30 di atas mereka, akan berpikir ini nggak mungkin bisa menang. Seringkali mereka menyerah sebelum bertanding. Itulah mengapa dulu menurutnya sering tidak maksimal cara bermainnya. Mungkin bisa dibilang mereka cari-cari alasan dulu. Antisipasi mereka nanti kalah, ungkap pengakuan Coach Shin kepada Lee Kyung-kyu. Jelas hal ini bisa merusak permainan di atas lapangan. Dan jika itu masih terjadi sampai sekarang, mungkin Indonesia nggak akan tampil di Round 3. Untungnya, menurut Coach Shin itu semua berubah setelah laga menghadapi Argentina. Ya, menurut Sintayong setelah laga menghadapi Argentina benar-benar mengubah pandangan para pemain seutuhnya. Meski berakhir dengan kekalahan 0-2, para penggawa Garuda saat itu tetap percaya diri menghadapi tim asuhan Scaloni yang ketika itu tidak diperkuat oleh beberapa bintang utama, macam Lionel Messi dan Di Maria yang memang sengaja tak dibawa. Dari hasil yang ada, menurut Sintayong pelan tapi pasti kepercayaan diri para pemain meningkat, disebabkan karena hasilnya yang kalah tak terlalu telak. Dan melihat bagaimana kepercayaan sebuah tim itu memang penting, seperti Argentina yang tak dikapteni oleh Lionel Messi tapi tetap menang. Wah, ini lawan ranking nomor 1 dunia aja cuma kebobolan 2. Mereka pikir kita bisa nih, kata Sintayong kepada Lee Kyung-kyu mengenai kekalahan atas Argentina.
Ya, dari situlah yang efeknya sampai sekarang terasa. Contohnya saat menghadapi Arab Saudi kemarin, kata Coach Shin semua pemain punya percaya diri untuk bangkit. Dan siapa sangka, ternyata beneran jadi kenyataan coy. Sekarang, Sintayong sendiri menargetkan setidaknya skuad harus meraih 7 poin dari 4 laga tersisa. Yang mana dengan hasil ini setidaknya bisa menjaga asa menuju Piala Dunia lewat round 4. Dalam wawancara yang sama, Coach Shin mengatakan demikian. Minimal sih 2 kali menang, 1 imbang dan 1 kalah. Kalau itu terjadi, terburuknya kita dapat posisi ketiga atau keempat. Dari target Sintayong, mungkin melihat bagaimana lawan yang tersisa masih ada 2 tim kuat, yakni Australia dan Jepang, yang mana keduanya dimainkan di laga away. Dan memang tak mudah untuk mengimbangi kedua tim unggulan ini, terkhusus Jepang sang Raja Asia. Sedangkan 2 laga lain bermain di kandang sendiri, menjamu Bahrain dan Cina. Coach Shin menargetkan anak asuhnya wajib menang. Tak ada lagi kesalahan seperti di leg pertama. Termasuk kesalahan darimu Coach, jangan sampai terulang lagi ya. Ambil poin penuh, mumpung Bahrain lagi panik sendiri. Di tengah hiruk-pikuk drama Bahrain yang masih belum kelar juga, PSSI sudah mengupayakan segalanya untuk meyakinkan AFC sekaligus FIFA agar tak ada pemindahan venue. Soalnya di setiap hal kecil apapun bisa merugikan Indonesia. Sangat amat diperhitungkan oleh Erick Thohir agar gak kejadian wasit botak lagi. Kini Bahrain masih kebingungan sendiri karena gak ada jalan lain yang bisa mereka tempuh. Hampir semuanya masih takut untuk bertandang ke Indonesia. Terlebih, ini menjadi kesempatan Bahrain untuk akal-akalin AFC biar Indonesia main tanpa penonton. Terlebih, kekuatan Indonesia yang bertambah dengan masuknya oleh Romani membuat ketakutan Bahrain menjadi kenyataan. Di mana sebelumnya salah satu staf Bahrain mewaspadai para pemain diaspora. Nah sekarang, jelang matchday bulan Maret, Indonesia menambah kekuatan lagi. Makin panik tuh mereka. Di round ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi, kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim. Ucap Samir Chamam, mantan pelatih Timnas Bahrain U23, sumber okezone.com. Di sini kita memang gak mau jumawa, tapi kalau soal Bahrain, udah deh gak perlu respect segala. Orang mereka yang bikin onar. Jadi dengan itu sih, semoga mereka kapok dan gak datang ke Indonesia yang berujung WO. Atau Indonesia dapat 3 poin secara cuma-cuma. Arab Saudi masih bisa bersaing, tapi fansnya nggak percaya. Mancini benar. Meski Saudi nggak bakalan lawan Indonesia lagi, namun perlu digarisbawahi, The Green Falcons merupakan salah satu tim favorit yang bisa bersaing di grup C. Terlebih tim ini sangat berpengalaman di Piala Dunia. Namun harapan Saudi untuk lolos langsung mulai luntur setelah kekalahan atas Indonesia lalu. Hal ini juga membuat fans geram kepada Hervé Renard yang dianggap memberikan harapan palsu. Ini juga membuat mereka sadar bahwa digantinya Mancini tak ada bedanya. Dan sebelumnya Mancini juga sempat ngomong kalau yang bermasalah dari Saudi adalah sistem liganya yang kebanyakan pemain asing yang bikin para pemain lokal di sana kurang mendapatkan menit main sehingga menurunkan kualitas. Namun ketika itu semua menganggap kalau Mancini cuma cari alasan. Kini semuanya sadar kan? Mancini sendiri sudah move on dari Saudi. Pelatih asal Italia ini memilih untuk kembali ke negaranya untuk kembali membangun karirnya kembali. Sekarang Mancini juga baru sadar jika tergoda memilih tawaran uang untuk melatih Saudi sehingga meninggalkan skuad Italia yang ketika itu sedang perform di bawah asuhannya. Ternyata pilihan yang salah. Saya tidak menyangkal bahwa bagi seorang pelatih, tawaran angka yang begitu tinggi meski lebih rendah dari yang diberitakan di surat kabar dan menempatkan Anda dalam tekanan. Namun hal itu tidak menentukan. Itu berdampak, tapi bukan hanya karena itu saya meninggalkan bangku cadangan tim nasional. Saya tidak akan melakukannya lagi. Apakah saya pernah menyesali pilihan yang salah?
Meninggalkan tim nasional Italia adalah pilihan salah yang tidak akan saya ambil lagi, ujar Mancini dikutip dari Tribun.com. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround. Ya, terlepas dari apapun, dari situ kita belajar bahwa mengganti pelatih ketika tidak perform bukanlah solusi instan. Justru meningkatkan mental pemain serta menanamkan optimisme seperti apa yang dikatakan Sintayong lebih berpengaruh untuk terus bangkit. Don't you hesitate, time to back away. Find another way in this game we play. Gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.